Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Amin, Allahumma amin. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Suryangsari. Saya dari Universitas Islam Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Insya Allah pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang Maria Montessori. Siapa sih yang gak kenal dengan ahli fenomenal ini? Montessori banyak banget loh pemikirannya yang dipakai di sekolah-sekolah informal. Seperti apa sih sebenarnya teori perkembangan Montessori ini? Sehingga banyak banget orang kagum dengan sosok wanita hebat ini. Ayo kita lihat biografi dari Maria Montessori. Nah teman-teman, ketika kita ingin memahami tentang teori suatu ahli itu, kita akan mudah memahaminya ketika kita paham sejarah kehidupannya. Karena memang ketika hadirnya sebuah teori tidak terlepas dari sejarah pengalamannya. Nah, Maria Montessori ini lahir pada 31 Agustus 1870 di Provinsi Ancona, Italia. Maria Montessori adalah anak tunggal dari Alessandro Montessori dan Renilde Stoppani. Pada tahun 1870, Maria Montessori menjadi wanita pertama di Italia yang mendapat gelar Doctor of Medicine, satu-satunya wanita pada waktu itu di negeri Italia yang mendapatkan gelar dokter. Dan setelah itu Maria Montessori pun akhirnya bekerja di klinik psikiater Universitas Roma. Nah, dari bekerja di klinik psikiater inilah awal mula munculnya metode-metode dari Montessori. Nah, setelah itu Montessori pun akhirnya membuat sekolah pertamanya di daerah Como di Roma pada tahun 1906 bernama Casa dei Bambini yang artinya rumah anak. Sekolah tersebut dipersiapkan untuk anak cacat mental, tapi bukan hanya cacat mental, tapi melainkan juga anak-anak jalanan, anak-anak terlantar juga disekolahkan di sekolah pertama Montessori ini. Nah, pada tahun 1909 sebagai wujud nyata dari minatnya yang begitu besar terhadap pendidikan anak, Montessori pun akhirnya menerbitkan buku. Kita bisa baca sendiri buku tentang scientific pedagogy as applied to children of educating the children's homes. Nah, secara perlahan pemikiran Montessori berkembang di beberapa negara Eropa dan berbagai penjuru dunia lainnya, tetapi ada juga yang menentang pemikirannya. Nah, kemudian Montessori pun mendirikan sebuah gerakan di India yang terus berkembang hingga saat ini. Gerakan Montessori maksudnya. Semasa hidupnya Montessori banyak dihabiskan untuk penelitian dan juga banyak penghargaan yang diterimanya berkenaan dengan prestasinya. Maria Montessori meninggal pada usia 81 tahun dan digantikan oleh putranya sebagai direksi Association Montessori International yang berkantor pusat di Amsterdam. Nah, selanjutnya bagaimana sih pandangan Montessori tentang pendidikan anak usia dini? Ayo kita lihat. Anak usia dini tidak seperti orang dewasa. Mereka terus-menerus berada dalam keadaan pertumbuhan dan perkembangan. Anak usia dini senang sekali belajar, selalu ingin tahu dan mencoba. Tugas orang dewasa adalah mendorong, memberi kesempatan belajar, dan membiarkan anak belajar sendiri. Selanjutnya, pemikiran anak yang masih kecil mempunyai kemampuan besar untuk menyerap berbagai pengalaman. Anak usia dini menyerap hampir semua yang dipelajarinya
dari lingkungan. Anak belajar banyak melalui gerakan-gerakan. Ia membutuhkan kesempatan untuk bergerak, bereksplorasi, belajar melalui alat inderanya. Anak melewati masa-masa tertentu dalam perkembangannya dan lebih mudah untuk belajar. Kemudian semakin banyak kesempatan anak mengirimkan rangsangan-rangsangan sensoris ke otak, maka semakin berkembang kecerdasannya. Anak paling baik belajar dalam situasi kebebasan yang disertai disiplin diri. Orang dewasa, khususnya guru, tidak boleh memaksakan anak untuk belajar sesuatu. Anak harus belajar sesuai dengan taraf kematangannya tanpa paksaan untuk menyesuaikan atau menjadi sama dengan anak yang lain. Dan yang terakhir, anak mengembangkan kepercayaan pada dirinya bila ia berhasil melaksanakan tugas-tugas sederhana. Dan selanjutnya, tujuan dari model pendidikan Montessori. Apa saja sih tujuan dari pendidikan Montessori? Kita lihat sama-sama. Yaitu metode Montessori bertujuan sebagai pengantar prinsip agar anak-anak mereka dapat memasuki kesenjangan pendidikan yang lebih tinggi dengan persiapan yang matang. Nah, ini dimulai pada usia prasekolah. Kemudian, tujuan dari pendidikan Montessori membantu para orang tua dalam menerapkan pola pengajaran yang efektif bagi anak mereka. Apa sih metode pengajaran dari Montessori? Kita lihat. Pendekatan Montessori memberikan kesempatan kepada anak untuk menemukan lingkungannya melalui permainan percobaan. Langkah-langkah dilakukan secara sedikit demi sedikit dari yang amat sederhana sampai yang terlihat kompleks. Pelatihan awal dalam pendekatan Montessori dilalui melalui latihan sensoris yang mencakup latihan panca indera, terutama indera peraba. Nah, selanjutnya bagaimanakah evaluasi hasil belajar metode Montessori? Ayo kita lihat sama-sama. Montessori mendidik dengan cara mengajari, bukan mengoreksi. Teach by teaching, not by correction. Terus, usaha dan pekerjaan anak dihargai sebagaimana adanya. Rapor tidak menggunakan sistem ranking seperti angka atau nilai A, B, C. Tidak mengenal sistem hukuman dan imbalan. Ya. Terima kasih. Demikianlah presentase saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.